Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini masih diberi anugerah untuk menjalani kehidupan. Nah, sesungguhnya hidup kita ini hanyalah menanti giliran untuk mendapatkan jadwal kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idun." Cukup kematian itu menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, seorang meninggal dunia saja itu sudah cukup bagi kita sebagai pelajaran. Sedangkan belakangan itu sudah cukup banyak saudara-saudara kita yang sudah sampai pada gilirannya untuk meninggal dunia. Nah, apakah kita sekalian ini betul-betul sudah mendapatkan pelajaran dari berbagai kejadian yang mendahului adanya kematian itu? Idealnya, karena kita sudah berulang kali bertakziah menyaksikan kematian dengan berbagai keadaan, maka kita mestinya mengambil pelajaran yang berharga untuk kesuksesan hidup kita di masa yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kematian memang sudah dijadwalkan, tetapi waktunya masih dirahasiakan. Jadi wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun di antara kamu yang mengetahui di bumi mana akan meninggal dunia. Kalau kalimatnya memang hanya di bumi mana kita akan meninggal dunia, tapi hakikatnya kita tidak tahu di tempat mana, kemudian waktunya kapan, peristiwa apa yang mendahuluinya, kita tidak mengetahui. Memang dirahasiakan. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan tenang dan senang. Tapi memang supaya kita itu bisa menjalani hidup dengan tertawa, dengan bergembira, kadang bersedih juga gitu. Sehingga hidup di dunia ini bisa berjalan dengan senang. Tapi bukan untuk senang-senang ya. Jadi hidup dengan senang tapi bukan untuk bersenang-senang. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Tadi saya bacakan di depan surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang Maha Kuasa itu menghadirkan mati dan hidup bagi manusia, bagi kita bersama, itu sebagai tempat pembuktian siapa yang paling bagus amalnya. Jadi kita hidup senang itu bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk berlomba. Siapa di antara kita yang paling berprestasi, yang paling bagus amalnya, yang paling bermanfaat hidupnya bagi sesama manusia. Nah, itulah yang perlu kita sadari dari pembelajaran adanya kematian. Dan mati itu sesungguhnya memang bukan tragedi ya, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Karena dalam Islam
narasi tentang kematian itu selalu berisi tentang harapan-harapan, selalu berisi tentang kebagusan hidup di masa depan bagi orang yang memang mempersiapkan diri. Kata Nabi kan, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa ingat mati dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi mati itu. Jadi narasi Islam itu tentang kematian itu menggambarkan sikap optimisme, penuh harapan bahwa yang akan datang itu selalu bisa menyenangkan bagi kita sekalian. Coba kalau kita lihat istilah dalam Islam tentang kematian itu selalu bagus. Ada wafat. Nah, wafat itu adalah keadaan yang nanti kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, yakni menjadi yang paling bagus amalnya tadi. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami mati. Dan sesungguhnya kalau sudah mati, nanti pada hari kiamat akan disempurnakan balasan pahala bagi mereka. Dan siapa yang pada hari itu, pada hari kiamat, diselamatkan dari api neraka atau dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, nah mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, orang yang sungguh-sungguh beruntung ya. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, kita tidak perlu takut dengan kematian itu, sebab kematian itu ditakuti atau tidak ditakuti itu pasti akan menjemput kita. Maka yang paling penting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi mati itu. Nanti kalau kita itu persiapannya benar, maka kita akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu merupakan keberuntungan atau kesuksesan yang nyata. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu mengatakan bahwa orang mati itu ada dua kemungkinan. Ada yang nanti disebut sebagai mustarihun atau mustarohun minhu gitu. Jadi orang yang mati itu seperti itu, kembali ke tempat peristirahatan. Ada yang di tempat istirahat itu menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, apa bedanya antara mustarih dengan mustarohun minhu itu? Lalu Nabi mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min nasobid dunya wa adaha ila rahmatillah, wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wadawab gitu. Seorang hamba Allah yang beriman, kalau dia wafat maka dia menjadi mustarih, dia sedang menuju tempat peristirahatan yang menyenangkan karena dia terbebaskan dari kesulitan dan kepayahan hidup di dunia ini dan menuju memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba yang pendurhaka itu menjadi mustarah, yakni manusia, binatang dan tumbuhan itu telah terbebaskan dari aneka gangguannya. Jadi ini ada dua model kematian bagi manusia. Kalau bagi orang yang beriman,
Mati berarti mendatangi tempat istirahat yang menyenangkan, menunggu datangnya rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu. Sedangkan bagi orang yang pendurhaka itu berarti menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyesalan, karena kematiannya itu menggembirakan bagi makhluk di dunia ini, baik manusia, binatang maupun tumbuhan itu gembira dengan kematiannya, karena berarti hilangnya gangguan itu. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman itu betul-betul berharap bahwa nanti mati itu berarti istirahat, terlepas dari kelelahan hidup di dunia untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa peristiwa yang mendahului kematian itu bermacam-macam. Ada yang sakit terlebih dahulu, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang sedang berkegiatan, ada yang sedang berjuang. Nah, kita tidak tahu kita itu nanti akan dijadwalkan mati dalam keadaan apa. Ada pepatah yang mengatakan, man lam yamut bisyayf mata bi ghairihi ta'addadat al asbabu wal mautu wahid gitu. Siapa yang tidak mati karena pedang, maka dia akan mati karena sebab lainnya. Beraneka ragam sebab-sebab kematian, tetapi kematian itu hanyalah satu, artinya tidak beragam. Jadi memang beragam cara atau sebab yang mendahului. Sebab memang tidak ada faktor yang menyebabkan orang itu mati kecuali memang ajal itu, artinya jatah hidupnya sudah selesai. Jadi faktor yang mendahului saja itu yang bermacam-macam. Nah, mudah-mudahan kita sekalian itu termasuk orang-orang yang beriman dengan benar, sehingga bisa mempersiapkan diri menghadapi mati, tidak perlu takut gitu. Bahkan Nabi itu mengatakan, isnani yakrohuhuma ibnu Adam, al maut wal maut khairul lahu minal fitnah, wa yakrohuhu killatul mal, wa killatul mal aqall lil hisab gitu. Ada dua perkara yang dibenci oleh sebagian besar manusia, sebagian besar anak Adam, yakni mati yang pertama. Padahal mati itu bagus baginya daripada hidup di dunia penuh dengan fitnah. Dan yang kedua yang dibenci manusia adalah sedikit harta. Padahal sedikit harta itu akan meringankan di dalam hisab. Jamaah sekalian yang berbahagia, nah tentu kita sebagai orang yang beriman itu akan tidak perlu takut dengan maut, karena ditakuti maut itu ya pasti mendatangi kita. Terlalu berani juga pasti mendatangi kita. Jadi kalau maut menjemput itu berarti kita diselamatkan dari berbagai macam ujian. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, nah mudah-mudahan yang paling penting adalah bagaimana kita itu tetap tenang dalam menghadapi hidup ini, sehingga ketika meninggal dunia pun kita itu dalam keadaan tenang dan senang. Jadi saya menggunakan dua kata itu selalu ya, meninggal dunia dengan tenang dan senang, karena memang sudah kita mempersiapkan. Kita sangat paham betul firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34 itu, walikulli ummatun ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun gitu. Dan setiap umat atau setiap manusia itu ada batas akhirnya. Dan kalau ajal itu sudah datang, maka tidak bisa ditunda sesaat pun, dan juga tidak bisa dimajukan.
Jadi memang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hanya seperti tadi saya katakan, alhamdulillahnya Allah merahasiakan jadwal itu sehingga kita bisa menjalani hidup dengan tenang, hidup dengan senang, tetapi bukan untuk bersenang-senang. Boleh bungah, tapi tidak boleh bungai di dalam hidup ini. Sebab kalau bungai itu akan membuat hidup jadi lalai, hidup jadi lupa. Kalau lupa, maka kehidupan kita menjadi tidak terkendali. Jamaah sekalian yang berbahagia, tadi saya katakan bahwa mati itu seperti mimpi, tetapi bukan mimpi. Ya, jadi kenyataan yang memang harus kita hadapi dan tidak perlu ditakuti. Bahkan sesungguhnya kalau orang beriman, orang yang beriman dan hidupnya diisi dengan perjuangan, itu kematian justru menjadi impian. Seorang ulama terdahulu atau ulama salaf, Al-Hasan, itu mengatakan fadhahal mautud dunya falam yatruk li lubin farhan gitu. Kematian itu membuka kejelekan-kejelekan dunia, sehingga orang yang memiliki hati nurani tidak akan membiarkan dirinya hidup untuk bersenang-senang. Jadi beliau itu mengingatkan bahwa kalau kita itu mati, nanti orang akan tahu tentang kejelekan-kejelekan kita. Mungkin ketika kita masih hidup seperti sekarang ini, sungkan akan mengatakan tentang aib kita. Tapi setelah kita tidak ada, tidak sedikit orang yang membuka aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita. Nah, kalau menyadari hal demikian ini, maka tentu tidak ada kesempatan bagi orang yang berhati nurani untuk bersenang-senang. Sedangkan Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa la yakrahu liqa'al maut illa murib fahuwa alladhi yuqarribul habib minal habib gitu. Tidak ada kebencian seorang untuk menjumpai kematian kecuali orang-orang yang ragu gitu. Karena kematian adalah perantara untuk mendekatkan kekasih, yakni kita manusia, kepada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya bagi orang yang beriman dan hidup dengan penuh perjuangan, maka kematian itu menjadi impian. Karena kematian adalah jalan untuk mendekatkan seorang kekasih kepada kekasihnya, mendekatkan hamba yang dikasihi kepada Allah yang mengasihinya. Itulah sebabnya maka hidup untuk menjemput maut itu membuat lawan menjadi terguncang gitu ya. Lawan menjadi terguncang. Mengapa? Dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan antara umat Islam dengan lawannya, itu umat lain, musuhnya itu sangat takut. Karena apa? Karena menghadapi pejuang-pejuang Islam yang cita-citanya mati, sementara musuh itu orang-orang yang takut mati. Siapa yang berani menghadapi orang yang menjemput maut? Bukan hanya berani mati, tetapi berusaha bagaimana dalam pertempuran itu bisa menang dengan bisa meninggal dunia, bisa syahid di sana. Itu yang dicita-citakan oleh orang Islam. Nah, tentu kalau kita zaman sekarang bukan perang sebagaimana zaman dulu yang memang ada peluang. Nah, sekarang harus kita isi hidup ini dengan penuh perjuangan, dengan amal soleh, dengan berbuat baik yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia.
Jangan kita hanya hidup untuk kesenangan diri sendiri. Itu nanti akan merugi. Tidak akan ketemu dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita jadikan kematian itu sebagai sebuah impian, sebagai sebuah harapan, menjemput masa depan yang gilang gemilang, yang menyenangkan, sehingga tidak perlu ditakuti. Hanya memang perlu kita ingatkan bahwa penyesalan orang yang telah meninggal itu bukan karena belum sholat, bukan karena belum apa, tapi dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malus sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun gitu. Dan apabila kematian sudah datang kepada mereka, mereka mengatakan, kembalikan aku ke dunia. Jadi ketika maut menjemput, mereka itu minta supaya dikembalikan ke dunia. Sebentar saja, saya akan beramal soleh yang dulu tidak saya lakukan. Nah, itu. Jadi penyesalan orang yang sudah meninggal itu karena ketika hidup tidak beramal soleh. Ketika hidup tidak beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Beramal soleh itu adalah berbuat baik, melakukan perbuatan yang baik dengan ikhlas karena Allah, dan perbuatan baik itu memberi manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Amal soleh itu di samping memberi manfaat juga menghindarkan kerusakan, menghindarkan madarat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Jadi saya mengajak kepada kita sekalian, Allah sudah memberikan kabar kepada kita sekalian bahwa saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia itu ada yang menyesal. Menyesal karena apa? Karena ketika hidup di dunia hanya digunakan untuk bersenang-senang, digunakan untuk membungai, sehingga lupa diri, dan dia lupa diri sampai tidak beramal soleh gitu. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita isi kesempatan yang masih tersedia ini, yang kita tidak tahu sampai kapan, masih panjang atau tidak panjang, kita isi dengan amal soleh yang ikhlas untuk mencari ridho Allah. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, insya Allah itulah yang menyelamatkan kita nanti dalam perjalanan hidup berikutnya. Sehingga kita sadar bahwa mati itu bukan berarti berhenti. Mati hanya transit saja untuk menjalani kehidupan berikutnya sampai mendapatkan pembalasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Nah, saudara sekalian yang saya banggakan, sekali lagi saya mengajak kepada kita sekalian yang masih diberi kenikmatan hidup ini, kita hindari penyesalan ketika datangnya kematian karena belum banyak beramal soleh. Kita manfaatkan hidup ini untuk beramal soleh yang bermanfaat bagi manusia, yang bermanfaat bagi sesama kita, dengan cita-cita, dengan tujuan, dengan motivasi semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan kita betul-betul seperti yang dikatakan Yahya bin Mu'adz, kita mati itu adalah perantara
menuju pertemuan antara dua kekasih kita, hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Dua pihak yang saling mengasihi. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan bersama-sama apa yang saya sampaikan, sehingga betul-betul kita diberi pembalasan yang sempurna, yang menggembirakan berupa Jannatun Naim. Mudah-mudahan demikian. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.